رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا يهديك رسول الله جاءك بين الكريم تجلى باسم منتجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن علوج به سواك عند خلول الحادث الآمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sallallahu ta'ala fil muhkam tanzili wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, guru kita Ustaz Ahmad Firdaus, guru kita Ustaz Baihaqi, dan juga DKM, ketua DKM dari Mushola Al-Badru, Saudara Ahmad Yusuf. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir pada ini malam di majlis rutin setiap malam Senin di Mushola Al-Badru, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, ditingkatkan kecintaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang khususnya ini malam Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Duduknya kita di majlis ilmu, duduknya kita di majlis ta'lim, tak lepas seluruhnya atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keutamaan duduk di majlis ilmu, janji dari Allah atas umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana majlis ilmu itu memiliki sir. Siapa-siapa yang duduk di majlis ilmu, dia akan mendapatkan keutamaan karena di dalam majlis ilmu itu memiliki sir.
memiliki rahasia yang dititipkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tidak paham. Jadi jangan berbicara, oh saya malas duduk di majelis ilmu, saya nggak paham sama pembahasannya. Paham tidak paham tidak paham. Mendapatkan keutamaan itu nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tidak paham itu ntar dulu. Bahkan walaupun tidur, kan majelis ilmu biasanya kadang ngantuk. Biasanya kadang ngantuk. Ada majelis ilmu siang, ada di zuhur, ada majelis salim habis asar, ada majelis salim bainal maghrib wal isya, ada majelis salim habis isya, ada. Capek, ngantuk, walaupun tidur nggak lepas rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmatnya. Makanya kita kudu bersyukur. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di majelis ilmu kudu bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur. Di kampung kita ada majelis salim, ada yang ngajar kiai, ada yang ngajar ustaz, ada yang ngajar seorang habib. Alhamdulillah kita syukuri. Duduk dengan apa? Dengan hadirnya kita duduk di majelis ilmu. Karena memiliki keutamaan yang ditetapkan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji Nabi banyak bagi orang yang senantiasa ikhlas dari rumah untuk nuntut ilmu. Janji Nabi banyak. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang berjalan, kalau naik motor nggak termasuk dong, bukan seperti itu. Maksudnya menuju. Siapa-siapa yang menuju majelis ilmu, dia naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, tujuan untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan sama Allah perjalanannya menuju surga. Surga di sini bukan berarti yang ada di akhirat saja, bukan. Surga itu maknanya luas, kenikmatan di dalam dunia itu surga. Nikmat dalam kehidupannya, dibukakan pintu-pintu rahasia yang dibukakan oleh Allah atas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita syukuri. Makanya setiap duduk di majelis ilmu, pulang kita ucap alhamdulillah. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Walaupun tidur nggak apa-apa. Walaupun tidur, paham tidak paham, walaupun tidur di majelis ilmu nggak bakal. Ada ustaz, ada kiai ataupun ada habib yang duduk di majelis ilmu seperti ini nunjuk, itu yang tidur bangun. Agak. Kecuali di pondok pesantren. Kecuali di pondok pesantren. Karena itu guru yang harus mendidik benar-benar bagaimana caranya ini murid jadi. Tapi kalau majelis ilmu yang ada di kampung seperti ini, walaupun kupingnya mau dengar karena sulit. Mereka orang-orang yang duduk di sini punya aktivitas. Yang duduk majelis ilmu di kampung-kampung itu punya kegiatan, punya aktivitas, punya pekerjaan, punya jabatan. Yang mau menyempatkan duduk itu udah alhamdulillah. Tuh, makanya kita setiap pulang dari majelis ilmu, usahakan hati kita dan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Tuh, nikmat. Orang yang dipersilahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu itu nikmat. Karena itu warisan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan. Nabi berkata tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Bahkan kalau Nabi mau saja, kalau Nabi mau, Gunung Uhud itu udah dari emas buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat Nabi itu, malaikat Jibril nawarin, ya Rasulullah,
apakah engkau mau aku minta kepada Allah gunung Uhud nih dirubah menjadi emas untuk engkau? Tuh, Nabi kagak mau. Kalau Nabi mau, mana baik kaya semua, warisannya satu gunung emas. Tuh. Turunannya Nabi semuanya kan kaya. Kalau emang Nabi mengiyakan, mengiyakan gunung Uhud berubah jadi emas, kaya semua, sultan semua, konglomerat semua. Kenapa? Karena satu gunung dirubah menjadi emas. Tapi tidak mau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Walakinna yurathul ilm. Akan tetapi Nabi mewariskan ilmu. Itu yang harus kita pakai. Bedanya manusia sama binatang kan ilmu. Bedanya manusia sama binatang ilmu. Tuh. Binatang punya hidung, binatang punya mata, binatang punya mulut, binatang punya hidup, binatang punya telinga, binatang punya kaki, binatang punya tangan. Tapi yang membedakan kita dengan binatang adalah ilmu. Melalui apa? Melalui akal. Akal kita harus diisi dengan ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh para anbiya, khususnya kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya Nabi yang kita ambil. Tuh, bagaimana akhlak Nabi, khususnya di bulan Sya'ban nih. Di bulan Sya'ban, jangan sampai kita manusia bercap binatang yang tidak mau salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat banget buat salawat. Bahkan ketika mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mi'raj Nabi, selain dari sholat, Allah menetapkan selain dari perkara sholat, juga Allah berdiskusi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkata, ya Habibi Muhammad, bumi ini milik siapa? Nabi menjawab, milikmu ya Allah. Langit ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Surga dan neraka ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Engkau ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Lantas kalau bumi, langit, surga dan neraka, dunia dan akhirat ini milik aku, dan engkau pun juga milik aku, lantas aku ini milik siapa? Itu yang benar-benar pertanyaan tidak bisa dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menjawab, Allahu a'lam. Allah lah yang mengetahui dengan jawabannya. Allah yang bertanya, Allah juga yang tahu tentang pertanyaannya dan jawabannya. Dan kemudian benar, wahai kekasihku Muhammad, bumi dan langit ini milik aku. Surga dan neraka benar milik aku. Dunia dan akhirat benar milik aku. Dan engkau pun juga milik aku. Aku adalah milik orang-orang atas umat kekasihku yang bersolawat kepada kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya jangan kurang-kurang Pak untuk solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sehari 100. Itu minimal. Selawat kan panjang Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada lagi yang pendek. Sholawat Jibril namanya. Sholawat Jibril. Usahakan tuh kalau udah ngamalin sholawat Jibril sehari 1000. Karena sholawat Jibril paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu sholawatnya malaikat Jibril. Usahakan kita jadi manusia jangan bercap binatang. Karena binatang aja bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang solawat. Binatang bertasbih kepada Allah. Dijelaskan di dalam kitab Mukasyaful Qulub, itu jelas terang benderang di situ dikatakan. Di dalam kitabnya Imam Ghazali, di dalam kitab Mukasyaful Qulub di awal bab, di situ dikatakan Nabi Dawud alaihi salam
ketika menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Ya Daud, is'alu Dauda, ma aradallahu bihadhihi Dauda." Wahai Daud, nanti kalau engkau di samping engkau ini lewat dari cacing merah, lewat di samping engkau ini cacing merah, tanyakan kepada cacing merah tersebut, ma aradallahu bihadhihi Dauda. Allah ini maunya apa dengan cacing merah ini? Padahal aku nunggu wahyu, kok yang keluar ini cacing merah. Tidak lama kemudian cacing merah tersebut lewat di samping Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud dalam hatinya mengucap, tidak di lisannya, hatinya mengucap, mengeluarkan kalimat, ma aradallahu bihadhihi Dauda. Allah ini maunya dengan apa dengan cacing merah ini? Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cacing merah tersebut menjawab pertanyaan dari hati Nabi Daud alaihissalam. Udah dahsyat banget tuh cacing, menjawab pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut dikeluarkan dari dalam hati. Ini cacing menjawab, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, wa amman nahari, adapun di siang-siang hariku, fa'alhamani Rabbi, Allah mengilhamkan kepadaku, an aqula subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim alfa marrah, bertasbih dengan kalimat tersebut 1000 kali. Itu cacing. Tuh kita lihat, cacing siang harinya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim alfa marrah 1000 kali. Tidak sampai di situ. Kalau itu cacing mengucapkan kalimat siang hari, berarti ada malam hari, karena dia mengucapkan siang hari. Kemudian cacing tersebut melanjutkan perkataannya, wa ammal layali, adapun di malam-malam hariku, fa alhamani Rabbi, Allah mengilhamkan kepadaku untuk mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alfa marrah 1000 kali. Cacing. Tuh, makanya kita jangan kalah Pak sama binatang. Binatang siang harinya bertasbih kepada Allah, malam harinya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu binatang yang enggak punya akal. Binatang yang enggak punya akal. Coba kita lihat. Para malaikat mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang mulia, mendapatkan derajat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak ibadahnya gampang. Kenapa gampang? Karena malaikat ini enggak punya hawa nafsu. Malaikat enggak punya hawa nafsu. Jadi diperintahkan sujud, kalau belum ada perintah bangun, enggak bangun. Itu malaikat. Sampai sekarang masih ada malaikat yang bersujud nanti mengangkat kepalanya ketika kiamat. Karena belum ada perintah untuk bangun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis malaikat. Nah, kita manusia yang bila mana beribadahnya banyak, mendekatkan diri selalu kepada Allah, 24 jam waktunya banyak untuk akhirat dibanding dunianya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, akan mendapatkan derajat di atas malaikat. Karena manusia beribadah melawan hawa nafsu. Kalau malaikat kan beribadah tidak melawan hawa nafsu. Makanya banyak dari hambanya Allah, khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beribadahnya sedikit tapi derajatnya tinggi. Kenapa? Karena mereka beribadah satu, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena dia beribadah melawan hawa nafsu. Tapi sebaliknya, binatang tidak memiliki akal. Binatang tidak memiliki akal.
Kalau manusia sudah diberikan akal oleh Allah, akalnya sempurna, disempurnakan oleh Allah, bahkan agama juga ada di dalam dirinya, tapi dia tidak bisa mengendalikan akalnya, tidak bisa menjalankan akalnya dengan sesuai syariatnya Allah, dia lebih hina dibanding binatang. Kenapa lebih hina dari binatang? Dia sudah diberikan akal, tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak diberikan akal, tidak kembali kepada Allah, dan tidak kembali kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada ini bulannya Nabi ini, Sya'ban bulannya Nabi. Kan dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan Sya'ban bulannya Nabi? Sya'ban itu banyak setelah Mi'raj Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab kemarin sudah lewat. Tapi kalau mau memperingati sih nggak apa-apa. Kalau mau memperingati tidak apa-apa. Besok ataupun lusa, kemarin malam minggu juga ada yang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menghibur kembali. Kan Isra dan Mi'raj itu tujuannya selain untuk menetapkan ibadah salat 5 waktu, juga untuk menghibur kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menghibur Nabi. Selain untuk menetapkan salat 5 waktu, juga untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk Sya'ban, Allah menghibur kembali. Allah menghibur kembali kekasihnya dengan firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu firman, itu ayat turun pada bulan Sya'ban. Tuh, makanya dikatakan bulanku, kata Nabi. Itu bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan tidak ada ayat tersebut, mungkin Nabi canggung untuk memerintahkan salawat kepadaku. Mungkin Nabi canggung untuk memerintahkan para sahabat untuk bersalawat kepada dirinya. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah yang mulai. Allah yang mulai. Bahwasanya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita selaku umat jangan dikit lagi ngantor, lagi bawa motor bisa, lagi bawa motor, lagi boncengin, lagi bawa mobil, lagi di perjalanan, lagi kuliah, lagi sekolah. Jangan sampai lisan kita ataupun hati kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, pengen tidur, salawat, perbanyak salawat. Mau pakai hitungan atau tidak, tetap salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menjaga salawatnya pasti pakai hitungan. Satu hari harus 1000. Satu hari harus 1000. Satu hari harus 500. Satu hari harus 5.000. Tapi rata-rata orang yang sehari dia rutin membaca 5.000 akan mendapatkan kedudukan wali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada wali yang tanpa sholawat. Tidak ada wali yang tanpa sholawat. Bahkan karena sholawat mereka lah yang mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah atas sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dahsyatnya sholawat. Sholat aja gak diterima, Pak. Sholat kagak diterima. Sholat ada at-tahiyat terakhir, itu ada rukun. At-tahiyat terakhir itu masuknya rukun sholat. Kalau at-tahiyat pertama hukumnya sunnah. Tapi kalau yang kedua ataupun yang terakhir itu hukumnya wajib. Dan di dalamnya ada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, tembus langit ke-1, tembus langit ke-2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Nabi duduk at-tahiyat. At-tahiyat.
sebagaimana kita duduk di antara dua sujud. Duduknya seperti itu, pakai sendal. Tuh, sendal Nabi berjumpa dengan Allah. Sendalnya aja mulia. Makanya ada yang mengatakan, oh Nabi ini Isra dan Mi'raj lewat mimpi. Oh Nabi ini Isra dan Mi'raj ruhnya saja, tidak jasadnya. Orang pakai sendal kok. Nabi pakai sendal. Menggunakan sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, at-tahiyatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah mengucap salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucap salam, Pak. Kurang mulia gimana Nabi kita? Nabi kita kurang mulia gimana? Allah mengucap salam. Kalau kita kan bertamu ke rumah orang, ke rumah orang, misalkan bukan berarti itu Sidratul Muntaha rumahnya Allah, tidak. Misalkan kita bertamu ke rumah orang, yang ucap salam yang punya rumah apa tamu? Yang ucap salam tamu. Tapi ini tidak, Allah yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang langsung mengucap salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu makanya kita selaku umat harus kita jaga apa? Salat kita dan sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, dikuatkan iman Islam kita, dipanjangkan umur sampai bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi siratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dapat sampaikan mudah-mudahan khusus yang bermanfaat buat al-fakir dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.